Halo, perkenalkan, nama saya Maria Venansia Rima Sareora, seorang CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Ende, Provinsi NTT. Pada video kali ini berisi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu tentang praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Diana Gosen telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ada 3 sisi. Yang sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak. Sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru, karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Mari kita lihat 2 kasus yang akan diselesaikan menggunakan praktik segitiga restitusi. Ya, Anggi, mari silakan duduk. Anggi, ibu dapat laporan dari teman-teman sekelas bahwa kamu tidak hadir lebih dari 1 hari. Benar? Benar. Berapa hari? 5 hari. Hari apa saja? Hari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat. Menurut Anggi ini masalah tidak? Masalah itu. Salah, kenapa? Karena tanpa keterangan, suratnya tidak sampai di kelas. Oke, kita selesaikan masalah ini. Ibu mau tahu apa alasan Anggi sampai 5 hari tanpa keterangan? Begini Ibu, saya ke Larang Tuka itu karena ada adat. Jadi Anggi ke Larang Tuka, acara adat apa? Kakak nikah Ibu. Kakak nikah. Tidak buat laporan ke sekolah? Buat Ibu lihat adik kasih di depan guru piket Ibu.
tapi mungkin tidak sampai di kelas. Iya, betul. Biasanya kalau izin laporan izin itu biasanya itu hanya untuk kedukaan. Kalau misalnya kita tugas luar ke sekolah lain atau misalnya ada tugas keluar dari sekolah, itu biasanya sekolah tahu kan karena itu kegiatan sekolah. Tapi kalau izin pribadi biasanya seperti ini, di luar kedukaan itu harus orang tua atau wali datang melapor di kesiswaan atau di pater kepala sekolah. Oke. Anggi mau memperbaiki kesalahan ini. Mau. Menurut Anggi kira-kira apa yang bisa Anggi buat untuk memperbaiki kesalahan ini? Ini bisa untuk 1 minggu ibu saya menggantikan tugas di sekretaris untuk absen, mendatakan orang-orang yang tidak sekolah yang berkasih ke ibu. Oke, karena Anggi kemarin sudah alpa, jadi Anggi mau mendata juga teman-teman biar dapat tugas tambahan. Oke, apa nanti Anggi mau mengulanginya lagi? Tidak boleh ya? Ya ibu. Nah, kalau misalnya nanti Anggi tidak hadir di sekolah, apa yang harus Anggi lakukan? Saya harus kasih keterangan yang jelas. Ya, datang melapor, minta orang tua keluarga datang melapor, dan memang itu bahwa hal yang memang harus izin, tapi kalau yang izinnya tidak terlalu mendesak tidak perlu. Jadi kalau misalnya memang mengharuskan kita harus hadir, maka laporannya harus jelas di sekolah. Oke, baik. Anggi tahu kan nilai-nilai umum kita, kita punya kesepakatan kelas tentang ALPA dan aturan sekolah tentang ALPA itu tidak boleh di bawah 90%. Jadi ibu harap Anggi tidak mengulanginya lagi agar tidak mempengaruhi Anggi punya absensi di kelas. Oke, baik Anggi, jangan ulangi lagi. Terima kasih. Ya, nanti buat laporannya ke ibu untuk teman-teman yang tidak hadir. Oke, Frumen tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tahu ibu. Kenapa? Karena saya setiap hari Sabtu tidak pernah ikut piket. Tidak piket kelas. Ya. Ibu dulu waktu masa sekolah seperti Frumen ini, ibu juga pernah tidak piket. Jadi Frumen bukan yang pertama, bukan satu-satunya orang yang tidak piket. Nah, ibu mau tahu alasan Frumen tidak piket kenapa? Mau cepat pulang. Cepat pulang. Ada apa di rumah? Mau duduk dengan teman-teman. Mau nongkrong dengan teman-teman. Oke. Kita punya kesepakatan kelas kan tentang piket kelas. Punya. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya tuh kalau tidak ikut piket itu didenda Denda berapa? 5.000. Denda 5.000. Tapi tadi teman-teman tidak mau lagi pakai denda kan? Iya. Tadi pas di kelas tadi. Karena katanya kalau dengan denda nanti teman-teman yang punya uang berpikir biar kami bayar, yang penting kami tidak piket. Ya. Maka ibu panggil ke sini supaya kita selesaikan masalah ini. Frumen maunya kelas kita bagaimana? Kelasnya bersih, rapi, ya? Ya. Tanggung jawabnya siapa itu? Tanggung jawab itu teman-teman saya juga. Ya, tanggung jawab kita semua. Nah, sekarang untuk memperbaiki kesalahan ini, sebelumnya ibu mau tanya, Frumen mau memperbaiki kesalahan ini? Mau. Mau. Nah, apa yang Frumen akan lakukan? Tadi denda kelas itu teman-teman sudah tidak setuju lagi, maka kita akan buat kesepakatan baru terkait piket. Nah, karena kebetulan Frumen ini hari yang ibu panggil dan karena piket itu, maka ibu mau tanya dulu bagaimana Frumen mau mencari solusi terhadap masalah ini. Saya gantikan teman-teman dalam seminggu untuk piket. Oke, jadi kalau tidak piket maka 1 minggu ke depan akan piket. Ya. Gantikan teman-teman. Baik, ini nanti ibu akan omong juga ke teman-teman kelas supaya teman-teman tahu kesepakatannya, dan kalau misalnya setuju teman-teman berlaku untuk semua. Nah, untuk yang ini baru berlaku untuk Frumen karena kesepakatannya baru kita buat. Ya. Nah, oke. Apa Frumen mau mengulanginya lagi? Tidak lagi. Tidak lagi. Kenapa? Karena kalau saya mengulangi lagi nanti saya kena sanksi ini. Oke, selain itu Karena di kelas juga itu saya menggunakan
perawatan kelas, karena itu juga kewajiban saya sebagai siswa untuk membersihkan kelas. Betul. Oke, yang pertama Frumen takut kena sanksi, menghindari hukuman. Tapi yang kedua itu adalah alasan yang bagus bahwa Frumen sadar membersihkan kelas adalah tanggung jawab Frumen juga. Oke. Nah, jadi kalau Frumen sadar, sebenarnya itu motivasi yang paling pertama. Kalau Frumen sadar bahwa kelas itu adalah tanggung jawab Frumen, maka pada waktu piket, jadwal piketnya Frumen, maka Frumen harus ikut piket bersama teman-teman. Kita kan tidak mau saat pelajaran di kelas lalu kelasnya kotor kan, tidak nyaman. Oke, baik. Ibu hargai niat baik Frumen ini untuk mau berubah dan memperbaiki kesalahan. Jangan ulang lagi, dan mulai minggu depan, mulai hari ini ya, selama 1 minggu ke depan, Frumen silakan mengerjakan apa yang Frumen pilih tadi, yaitu piket selama 1 minggu. Baik Frumen, terima kasih, boleh kembali ke kelas. Ya, terima kasih. Ya. Bagaimana perasaan Anggi ketika ibu melakukan praktik segitiga restitusi? Perasaan saya ketika ibu memanggil saya untuk bertemu ibu di ruangan ini, saya merasa malu, gugup, dan saya sudah tahu apa yang akan ibu bahas dengan saya. Di ruangan ini saya dan ibu berdiskusi tentang masalah saya. Dari masalah ini saya merasa bahwa oh iya, saya salah karena saya tidak memberikan surat keterangan yang jelas untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya ingin menggantikan tugas sekretaris selama 1 minggu untuk mengatur absensi teman-teman dan melaporkannya ke ibu. Dari masalah ini saya merasa bersalah, dan dari hasil diskusi dengan saya dan ibu, saya cukup lega atas masalah ini, dan saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana perasaan Frumen saat ibu melakukan praktik segitiga restitusi? Perasaan saya ketika ibu memanggil saya ke ruangan ini, perasaan saya itu malu. Setelah saya berdiskusi dengan ibu, saya merasa bahwa tindakan yang saya lakukan itu salah, dan piket kelas itu tuh juga merupakan kewajiban yang harus saya lakukan. Untuk memperbaiki kesalahan yang saya buat, saya akan menggantikan teman-teman dalam seminggu untuk piket kelas. Perasaan saya ketika berdiskusi dengan ibu itu, saya bisa lebih terbuka dan lega karena saya mengetahui kesalahan yang seharusnya saya tidak lakukan. Dari kejadian itu, saya berjanji saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke, menurut Frumen, Frumen lebih senang ditanya-tanya seperti ini, ibu tanya alasan, lalu kita cari solusi bersama, atau kalau ibu langsung kasih sanksi, menurut yang ibu mau? Menurut saya, dengan metode ini tuh saya lebih senang, karena dengan metode ini tuh saya bisa memberitahu alasan-alasan saya saya karena tidak piket gitu. Oke, baik, terima kasih Frumen. Segitiga restitusi dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Membutuhkan proses bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Sebab di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Semangat Bapak Ibu guru semuanya. Mari kita ciptakan budaya positif di sekolah kita. Kita pasti bisa. Salam dan bahagia
Bapak Ibu guru hebat.